Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, nama saya Sylvia Eka Pratiwi. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Adik-adik semua bisa panggil saya Kak Sylvia atau Bu Sylvia ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak berdiskusi dan juga menjelaskan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, pembelajaran pada hari ini disupervisi oleh supervisor kita, yakni Bu Qurratul Aini, MPD. Nah, adapun peta konsep kita pada pembelajaran kali ini adalah kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan benda tak hidup, beserta dengan ciri-cirinya. Nah, adapun ciri-ciri dari makhluk hidup itu antara lain adalah bergerak, makan, iritabilitas, bernapas, tumbuh, ekskresi, berkembang biak, serta beradaptasi. Sedangkan ciri-ciri dari benda tak hidup meliputi tidak dapat bergerak, tidak mengadakan metabolisme, tidak melakukan reproduksi, serta tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari lebih lanjut dan lebih dalam mengenai makhluk hidup dan benda tak hidup, meliputi ciri-cirinya dan juga contoh-contohnya, serta implementasinya atau contoh-contoh yang dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya, amati gambar di bawah ini. Ada gambar ikan, sekelompok ayam, meja dan kursi, dan juga mainan-mainan. Nah, dari sini, coba kalian perhatikan dan amati apa sih perbedaan dari keempat gambar ini. Ya, benar. Dua gambar di atas, yakni ikan dan ayam, termasuk ke dalam makhluk hidup. Sedangkan dua gambar di bawah, yakni meja dan kursi dan juga mainan-mainan, merupakan benda tak hidup. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam tentang ciri-cirinya dan juga contoh-contohnya di kehidupan kita sehari-hari ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan bebas atau berpindah tempat dengan sarana bantu untuk gerak yang disebut sebagai alat gerak. Nah, contohnya apa? Di manusia, kaki untuk berjalan. Di ikan, sirip untuk berenang. Nah, kalau tumbuhan bergerak juga kan? Tapi bergeraknya dengan apa ya? Nah, jawabannya adalah pergerakan tanaman dilakukan oleh sebagian dari tubuhnya saja. Contohnya seperti ujung batang yang bergerak ke arah datangnya cahaya, akar yang bergerak ke bawah menembus tanah untuk mencari air dan garam mineral, serta daun putri malu yang akan menguncup ketika disentuh. Nah, itulah contoh-contoh dari pergerakan tumbuhan. Nah, adapun ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah memerlukan makanan. Nah, makanan dan minuman itu merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan di sini berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, serta menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Oleh karena itu, ketika kita tidak sarapan atau tidak makan, rasanya kan sangat lapar, dan tubuh terasa seperti tidak punya energi untuk melakukan sesuatu. Hal itu dikarenakan tubuh tidak mempunyai bahan bakar atau bahan yang akan dikonversi menjadi energi, sehingga tubuh kita menjadi lemah untuk melakukan aktivitas. Jadi, jangan lupa untuk selalu makan tepat waktu ya. Berdasarkan pemenuhan energinya, makhluk hidup itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, autotrof, yang kedua, heterotrof. Nah, autotrof sendiri adalah kemampuan makhluk hidup untuk membuat makanannya sendiri. Sedangkan heterotrof adalah kebalikannya. Jadi, makhluk hidup itu tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga harus mendapatkan suplai makanan dari organisme lain. Contoh dari autotrof itu apa sih? Nah, jawabannya adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau dapat membuat makanannya sendiri melalui proses yang disebut sebagai fotosintesis. Nah, fotosintesis sendiri merupakan proses pengubahan bahan anorganik menjadi organik. Contohnya seperti di bagian ini. Jadi, karbon dioksida dan air diubah oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis sehingga berubah menjadi bahan organik yang dibutuhkan oleh organisme lain.
Sedangkan manusia dan hewan termasuk ke dalam organisme atau makhluk hidup heterotrof, di mana manusia dan hewan ini tidak dapat menciptakan atau membuat makanannya sendiri, sehingga dalam pemenuhan makanannya, manusia dan hewan membutuhkan tumbuhan atau hewan lain. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah peka terhadap perangsang atau iritabilitas. Nah, semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya, di mana reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Bentuk-bentuk dari rangsangan itu macam-macam, contohnya seperti cahaya, kemudian panas atau dingin, dan sentuhan. Nah, manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsangan, seperti mata, hidung, mulut, telinga, kulit. Contoh dari peka terhadap perangsang yakni mata yang peka terhadap perangsangan cahaya, kemudian telinga yang peka terhadap getaran suara, dan juga kulit misalnya ketika kita diberi rangsangan seperti dicubit. Nah, reaksi kita apa? Langsung bilang, aduh sakit, atau langsung menjauh dari cubitan itu atau pukulan tadi yang membuat rasa sakit. Nah, tumbuhan itu tidak memiliki indera seperti pada manusia dan hewan, namun tumbuhan tetap peka terhadap perangsangan. Contohnya seperti ujung batang yang menghadap ke arah datangnya matahari, kemudian ujung akar yang tumbuh ke bawah karena adanya gravitasi. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk dan contoh-contoh dari iritabilitas makhluk hidup. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri makhluk hidup bernafas atau respirasi. Nah, apa sih bernafas itu? Bernafas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari dalam tubuh. Kemudian, apa sih kegunaan bernafas itu? Ternyata, oksigen yang kita dapat dari proses bernafas atau respirasi digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Nah, energi yang dihasilkan tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh seperti berjalan, berlari, bersepeda, berenang, belajar, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan alat pernafasan dan juga makhluk hidup yang menggunakan atau memiliki alat pernafasan tersebut. Di mana di sini ada paru-paru, insang, dan alat pernafasan sederhana. Alat pernafasan paru-paru dimiliki oleh manusia, mamalia air, dan hewan yang hidup di darat. Contohnya dari mamalia air adalah lumba-lumba, paus, dan duyung, di mana mamalia air ini meskipun hidup di air, tapi alat pernafasannya adalah paru-paru. Oleh karena itu, kadang kita lihat kan, lumba-lumba itu meloncat-loncat ke atas permukaan air, karena dia ini mengambil atau memasok udara ke dalam paru-parunya untuk kemudian bertahan di dalam air untuk waktu yang cukup lama. Nah, kemudian ada hewan yang hidup di darat, contohnya seperti sapi, kucing, anjing, kelinci, dan lain sebagainya. Kemudian alat pernafasan insang biasa dimiliki oleh ikan lele, ikan mujair, dan ikan-ikan lainnya. Kemudian, alat pernafasan sederhana seperti trakea biasanya dimiliki oleh serangga, dan alat pernafasan kulit biasanya dimiliki oleh cacing. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Ternyata tumbuhan itu bernafas dengan mengambil gas melalui lubang-lubang kecil pada daun yang disebut dengan stomata. Selain itu, udara pernafasan juga keluar masuk melalui lubang-lubang kecil pada batang yang disebut dengan lentisel. Seperti apa sih wujud dari stomata dan lentisel ini? Nah, di sini. Nah, seperti ini. Nah, stomata itu merupakan lubang-lubang kecil yang ada di daun. Gambarnya seperti ini. Nah, lubang ini bisa menutup dan membuka dengan tujuan untuk mengambil gas. Kemudian lentisel itu berada di batang.
Contohnya seperti ini. Nah, ini ada lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk udara pernafasan atau mengambil gas dari lingkungan luar ke dalam. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali ke ukuran semula atau sifatnya adalah irreversible. Nah, pertambahan ukuran tersebut terjadi karena adanya penambahan jumlah dan pembesaran sel-sel penyusun tubuh. Pertumbuhan ini bersifat dapat diukur. Nah, sedangkan berkembang merupakan proses perubahan menuju kedewasaan yang melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Bedanya dengan tumbuh, berkembang ini tidak dapat diukur. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini sudah ada tabel tentang perbedaan antara tumbuh dan berkembang. Di mana tumbuh sendiri merupakan bertambahnya ukuran seperti panjang, lebar, volume, dan massa. Nah, sifatnya tumbuh ini adalah kuantitatif, kuantitas. Dan dia ini irreversible atau tidak dapat kembali ke semula. Misalnya seperti pertambahan panjangnya sudah 10 cm, tidak bisa kembali ke 1 cm. Nah, seperti itu. Karena sifatnya dia ini kuantitatif, maka dia dapat diukur. Misalnya seperti panjang, bisa diukur oleh mistar, seperti itu. Dan yang kedua adalah berkembang. Di berkembang ini merupakan suatu proses menuju kedewasaan atau menuju suatu tahap yang lebih kompleks. Sifat berkembang ini adalah kualitatif, kualitas. Nah, dan dia ini reversible atau dapat kembali ke semula. Karena sifatnya kualitatif atau kualitatif, maka dia ini tidak dapat diukur. Contohnya dari berkembang itu seperti perkembangan dari pola pikir, kedewasaan. Nah, kedewasaan itu kan tidak dapat diukur. Nah, jadi dia termasuk ke dalam perkembangan. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, ekskresi sendiri merupakan pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup. Nah, ekskresi sangat diperlukan karena zat sisa itu bersifat racun, sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Pada tumbuhan ini mengeluarkan zat sisa seperti karbon dioksida dan uap air melalui organel yang disebut sebagai stomata dan lentisel tadi. Kemudian, sedangkan manusia mengeluarkan karbon dioksida, uap air, dan garam mineral, serta empedu dari organ-organ seperti ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, ginjal ini mengeluarkan zat sisa atau ekskresi berupa urin dan garam mineral. Kemudian, kulit ini mengeluarkan zat sisa seperti keringat. Kemudian paru-paru mengeluarkan zat sisa seperti karbon dioksida dan uap air. Dan yang terakhir, hati mengeluarkan zat sisa berupa empedu. Selanjutnya, sebelum Ibu melanjutkan, silahkan dipahami dulu ya. Pembelajaran kali ini dicatat juga dan dilihat bukunya untuk lebih memahami pembelajaran klasifikasi makhluk hidup. Adapun ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Nah, makhluk hidup sendiri itu dapat berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan keturunannya dan terhindar dari kepunahan. Adapun perkembangbiakan itu dapat terjadi secara kawin dan juga tak kawin. Untuk manusia, perkembangbiakan dapat terjadi secara generatif atau kawin atau seksual. Sedangkan untuk hewan dan tumbuhan dapat terjadi secara generatif dan vegetatif. Nah, ini adalah contoh dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, pada perkembangbiakan generatif ini syaratnya adalah pertemuan antara sel telur dan juga sel sperma. Nah, dan di samping ini adalah contoh dari perkembangbiakan pada
hewan, yakni hidra, planaria, dan amuba yang terjadi secara vegetatif, jadi tanpa bertemunya sel telur dan juga sel sperma. Nah, yang pertama ini ada pembelahan. Jadi ini hewan-hewan ini membelah di mana bagian dari belahannya itu akan tumbuh menjadi organisme baru, seperti itu. Jadi tanpa adanya perkawinan, perkembangbiakan ini dapat terjadi juga, seperti itu. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah beradaptasi. Nah, beradaptasi sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk mempertahankan diri di lingkungannya. Contohnya, kaktus yang memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air di lingkungan yang panas. Selain itu, kaktus memiliki batang yang berair untuk menyimpan cadangan airnya. Nah, selain itu, sistem perakaran dari kaktus itu sangat luas. Tujuannya adalah untuk mencapai atau menggapai sumber-sumber air yang jauh, seperti itu. Kedua, nah ini gambarnya kaktus kan, dan yang kedua ini adalah bunglon. Bunglon itu beradaptasi dengan mengubah warna tubuhnya agar dapat terhindar dari mangsa. Yang ketiga ini adalah bentuk adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh manusia, di mana orang-orang Eskimo atau orang-orang yang tinggal di kutub-kutub itu kan iklimnya sangat dingin. Oleh karena itu, orang-orang di sana beradaptasi dengan cara menggunakan pakaian-pakaian yang tebal agar tidak kedinginan, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam ciri-ciri benda tak hidup. Ciri-ciri yang pertama adalah tidak dapat bergerak. Benda tak hidup tidak dapat bergerak kecuali ada pengaruh dari luar yang membuatnya bergerak. Seperti contohnya batu yang termasuk benda tak hidup ini dapat bergerak ketika dia didorong ataupun dilempar. Nah, yang kedua, tidak mengadakan metabolisme. Nah, benda tak hidup ini tidak memerlukan nutrisi, tidak butuh makan dan minum, serta tidak melakukan kegiatan respirasi, sintesis, dan juga ekskresi. Ciri-ciri yang ketiga adalah tidak melakukan reproduksi. Benda tak hidup tidak melakukan usaha untuk mempertahankan keberadaannya atau eksistensinya. Sehingga benda mati tidak melakukan kegiatan seperti regulasi, reproduksi, adaptasi, serta evolusi. Dan ciri terakhir adalah tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Benda tak hidup tidak memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Jadi, benda tak hidup itu akan tetap diam saja meskipun dihujani oleh berbagai macam rangsangan, baik itu panas, dingin, cuaca yang ekstrim, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sifat-sifat umum yang dapat digunakan untuk membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Yang pertama adalah bentuk dan ukuran. Makhluk hidup biasanya memiliki bentuk dan ukuran tertentu, sedangkan benda mati tidak. Contohnya nih seperti kucing dan batu. Kucing sebagai makhluk hidup memiliki bentuk dan ukuran tertentu. Bentuknya ada ekornya, ada telinganya, kakinya 4, seperti itu. Sedangkan batu ini tidak memiliki bentuk dan ukuran tertentu. Terkadang kita batu ada yang sebesar butiran pasir, ada yang sebesar rumah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah organisasi, di mana makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Di mana sel-sel ini yang memiliki ukuran dan bentuk serta fungsi yang sama akan berkumpul membentuk jaringan. Jaringan-jaringan akan membentuk organ, dan organ-organ akan membentuk sistem organ kemudian akan membentuk organisme makhluk hidup. Hal ini tidak terjadi pada benda mati, di mana benda mati ini hanya tersusun atau terdiri atas unsur pokok penyusunnya saja. Yang ketiga adalah komposisi kimia. Makhluk hidup mempunyai komposisi kimia tertentu, yakni yang terdiri atas 6 unsur. Pertama, karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan sulfur. Nah, sementara itu, benda tak hidup memiliki komposisi kimia yang tidak tertentu.
Yang keempat adalah metabolisme. Nah, pada makhluk hidup terjadi penggunaan makanan atau nutrisi, kemudian pernafasan atau respirasi, kemudian ada sekresi, ekskresi, dan juga kegiatan-kegiatan metabolisme lain, di mana hal ini tidak terjadi pada benda mati. Selanjutnya adalah iritabilitas atau kepekaan terhadap rangsang. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk memberikan reaksi terhadap rangsangan yang diberikan oleh lingkungan di luar. Seperti rangsangan-rangsangan itu seperti cahaya, kemudian kelembapan, suhu, dan lain sebagainya. Di mana kemampuan atau kepekaan terhadap rangsang ini tidak dapat dilakukan oleh benda tak hidup. Nah, selanjutnya adalah reproduksi. Seperti yang kita tahu bersama bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Nah, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak, memperbanyak keturunannya, dan menghindari kepunahan. Nah, sedangkan untuk benda mati tidak mempunyai kemampuan ini. Dan yang terakhir adalah tumbuh dan mempunyai daur hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai proses tumbuh dan berkembangnya, di mana proses tumbuh dan berkembang ini meliputi proses kelahiran, tumbuh, dewasa, dan kemudian mati. Sementara itu, benda tak hidup tidak memiliki semua proses tersebut. Nah, ini adalah salah satu daur hidup dari kupu-kupu. Dari telur, larva, pupa, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Dan yang terakhir adalah keanekaragaman makhluk hidup. Nah, makhluk hidup sangatlah beragam dan memiliki ciri yang berbeda satu dengan yang lain. Bahkan, makhluk hidup yang sejenis pun dapat memiliki perbedaan ciri. Perbedaan yang terjadi di antara individu sejenis disebut sebagai variasi. Misalnya nih, kita sebagai manusia saja sama-sama manusia. Namun, ada yang kulitnya berwarna putih, kuning langsat, coklat, dan lain sebagainya. Untuk rambut, juga ada yang rambutnya lurus, bergelombang, keriting, dan lain sebagainya. Untuk tanaman, misalnya ada mangga. Tapi banyak jenisnya nih mangganya. Ada variasi mangga mana lagi, mangga apel, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, yakni keanekaragaman makhluk hidup secara lebih detail. Seperti itulah materi kita pada hari ini. Secara garis besar, kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup, di mana dalam pembelajaran kali ini kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dan juga benda tak hidup. Adapun ciri-ciri makhluk hidup itu antara lain adalah bergerak, makan, iritabilitas, bernafas, tumbuh dan berkembang, ekskresi, berkembang biak, serta beradaptasi. Sedangkan ciri-ciri dari benda tak hidup antara lain adalah tidak dapat bergerak, tidak mengadakan metabolisme, tidak melakukan reproduksi, serta tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Nah, adapun sifat-sifat umum yang dapat digunakan untuk membedakan antara makhluk hidup dan benda mati itu antara lain adalah bentuk dan ukuran, organisasi, komposisi kimia, metabolisme, iritabilitas, reproduksi, tumbuh, dan punya daur hidup. Nah, kemudian keanekaragaman makhluk hidup, di mana makhluk hidup ini sangatlah beragam dengan memiliki ciri yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, meskipun makhluk hidup sejenis, mereka ternyata mempunyai perbedaan ciri, di mana perbedaan yang terjadi antara individu sejenis disebut sebagai variasi. Nah, seperti itulah garis besar materi yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan mengingatkan bahwa jika ada pertanyaan tentang materi kita pada hari ini, silahkan hubungi saya, bisa melalui WhatsApp ataupun media atau platform alat komunikasi lain. Nah, selain itu, jangan lupa untuk mempelajari 2 subbab yang ada pada bab ini, yakni klasifikasi makhluk hidup dan juga perkembangan sistem klasifikasi, di mana 2 subbab ini adalah materi yang akan kita pelajari pada minggu depan. Selain itu, jangan lupa dicek untuk penugasan atau penilaian ya, karena ada penilaian harian untuk materi pada hari ini dan dikumpulkan
minggu depan. Jadi dikumpulkan 1 hari sebelum pembelajaran minggu depan itu mulai, yakni hari Kamis. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Saya rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.